Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Elsa. Oke, hari ini kita akan membahas dua soal kemarin yang belum tuntas, yaitu nomor 14 dan juga nomor 1 uraian. Nah, kita langsung saja ya membahas nomor 14. Jadi di sini permasalahannya adalah sebuah tugas dapat diselesaikan dalam waktu 12 hari oleh dua orang pekerja. Ya, jadi kan di sini dua orang pekerja ini kan menyelesaikannya bareng-bareng kan, tidak dalam artian satu orang menyelesaikan berapa hari lalu dilanjutkan orang selanjutnya, bukan seperti itu kan ya. Jadi 12 hari ini diselesaikan dua orang ya pekerja ini bersama-sama. Nah, sekarang ditanyakan adalah berapa hari tugas itu akan selesai jika dikerjakan oleh 6 orang gitu ya. Nah, di sini kalau Miss Elsa boleh ilustrasikan, di sini kan pekerjaan itu selesai ya 12 hari oleh dua orang pekerja ini ya. Sekarang kalau pekerjanya 6 orang, berapa hari pekerjaannya dapat selesai gitu ya. Nah, ini sebetulnya bisa pakai logika sederhana ya. Nah, 2 orang 12 hari. Kalau 6 orang berapa hari di sini gitu kan. Nah, di sini coba kita lihat dari sisi pekerjanya. Yang awalnya 2 orang sekarang 6 orang. Nah, di sini kan pekerjanya bertambah 3 kali lipat kan dari semula, ya enggak? Yang awalnya 2 jadi 6. Berarti kan 3 kali lipat ya? Ya, 3 kali lipatnya dari 2 kan 6. Nah, ini memakai konsep perbandingan berbalik nilai. Artinya kan gini, kalau kita pikir secara logika, kalau orangnya tambah banyak, berarti kan pekerjaannya cepat selesai gitu ya. Kalau orangnya tambah banyak, pekerjaannya cepat selesai gitu. Karena pekerjaannya ini bertambah 3 kali lipat, maka pekerjaannya akan selesai 3 kali lebih cepat dari semula ya. Jadi kalau misalkan kita punya ini pekerjaannya ini dapat diselesaikan 12 hari, 3 kali lebih cepat kan berarti ini bisa kita selesaikan hanya 4 hari saja gitu ya, gitu kan kalau dipikir secara logika. Nah, jadi jika dikerjakan oleh 6 orang, maka tugas itu akan selesai dalam waktu 4 hari. 4 itu dari mana? Ya dari 12 dibagi sama 3 kan. 3 itu tadi kan ya 3 kali lipatnya ya. Ya oke. Dari penambah pekerjanya tadi. Nah, mungkin dari sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang muncul, mengapa jawabannya bukan 2, Miss? Gitu. Mengapa jawabannya bukan 12 dibagi 6 sama dengan 2? Nah, kalau kita menghitung 12 dibagi 6 sama dengan 2 itu artinya, kan 12 tadi hari ya. 12 hari itu jika dikerjakan oleh 6 orang, maka setiap orang bekerja masing-masing selama 2 hari. Nah, sedangkan kan bukan begitu konsepnya ya. Nah, kita tidak bisa membagi 12 hari dengan 6 orang pekerja. Nah, seperti itu. Ya, mungkin saya rasa untuk yang ilustrasi di awal tadi sudah cukup jelas ya kenapa jawabannya 4. Dan soal ini sudah saya coba diskusikan juga dengan teman-teman gitu ya. Nah, jadi ini pakai perbandingan atau konsep perbandingan berbalik nilai ya. Artinya seperti itu tadi ya. Kalau di logika, kalau pekerjanya pekerjanya banyak, maka selesainya akan lebih cepat gitu ya. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya, sebelum kita membahas nomor 1 yang uraian, kita simak dulu contoh berikut ini ya. Memang ini adalah cara yang insya Allah cukup simple. Karena memang ini adalah soal uraian dengan bobot yang banyak juga, maka tingkat kesulitannya lumayan nambah ya, atau sedikit kompleks soalnya dibandingkan soal-soal biasa. Nah, sebelum saya membahas nomor 1 uraian, nah, misalkan di sini saya punya soal 3 ditambah X sama dengan 5 gitu ya. Kalau ditanyakan berapa nilai X-nya, atau mudahnya arti dari soalnya itu seperti ini. 3 ditambah berapa biar hasilnya sama dengan 5 gitu kan. Kira-kira jawabannya adalah 2 gitu kan. Betul sekali 2. Karena kalau 3 kita tambahkan 2 sama dengan 5 gitu.
Nah, kalau Miss Elsa punya sekarang, lalu kalau saya punya ya, 6 dikurangi X sama dengan 3. Berapakah nilai X gitu ya? Atau arti soalnya kan 6 dikurangi berapa biar hasilnya 3 gitu kan. Nah, jawabannya adalah 3, betul. 3 ya. Nah, karena apa? Karena 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Nah, dalam matematika, bilangan yang belum diketahui ini bisa kita misalkan dengan suatu huruf ya. Suatu huruf seperti X tadi, X kecil ya menuliskannya. Nah, Miss X saja, ya enggak, bisa A, bisa B, bisa M, bisa N gitu ya, bisa X, bisa Y, ataupun yang lainnya ya. Jadi huruf itu seperti yang pernah Miss bilang, itu kan yang kita sebut dengan variabel gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi dalam matematika, bilangan yang belum diketahui itu kita bisa misalkan atau kita tulis sebagai huruf gitu ya, misalkan X kecil, Y kecil, dan lain-lain. Nah, sekarang bagaimana jika kita punya dua variabel yang belum diketahui? Tadi kan hanya satu variabel ya, misalkan 6 dikurangi X sama dengan 3. Sekarang bagaimana jika ada dua variabel yang belum diketahui gitu? Jadi misalkan di sini Miss punya X plus Y sama dengan 7 ya. Nah, berapa ya kira-kira nilai X dan Y-nya di sini? Nah, sepertinya kan banyak sekali kemungkinannya, ya enggak? Misalkan Miss beri contoh, misalkan ini X-nya 0, bisa kan 0? Kalau X-nya 0 berarti Y-nya sama dengan 7 dong, ya, karena 0 ditambah 7 sama dengan 7. Miss, bisa nggak X-nya 1? Bisa, 1 ditambah berapa biar sama dengan 7? 6 gitu kan. Nah, jadi seperti ini contoh kemungkinannya ya, 0 sama 7 ya, kalau kita jumlahkan 7, bisa aja X-nya 1, Y-nya 6 gitu ya, bisa aja X-nya 2, Y-nya 5, bisa aja X-nya 3 sama 4, bisa juga dibalik bagaimana Miss? Misalkan ini X-nya 6 ya enggak, Y-nya 1, bisa juga tuh kayak gini kemungkinannya. Ini juga bisa dibalik, misalkan X-nya adalah 5, Y-nya sama dengan 2 gitu kan. Pokoknya jumlah dari bilangannya adalah 7. Banyak sekali kan kemungkinannya. Nah, kita bisa menentukan kan nilai X dan Y-nya dengan mudah, karena bilangannya cukup simpel gitu ya, jumlahnya harus 7 gitu. Jumlahnya 7 dan bilangan 7 itu kan tidak terlalu besar. Nah, sekarang bagaimana bilangannya yang cukup besar? Kita nggak mungkin kan kayak mencoba satu-satu gitu. Ya mungkin saja, cuman cara itu tidak efektif ya. Nah, sekarang kita coba simak masalah nomor 1 uraian ya. Nah, di sini persoalannya atau permasalahannya adalah ada dua bilangan ya. Di sini ada dua bilangan, ini yang harus kita garis bawahi. Nah, di sini bilangan tersebut apabila dikurangkan ya, hasilnya adalah 3. Lalu, jika dijumlahkan hasilnya adalah 49. Yang ditanyakan adalah bilangan terkecil dari dua bilangan tersebut adalah berapa, gitu kan? Nah, di sini kita kan nggak tahu ya, kita tidak tahu bilangan tersebut. Makanya karena kita sudah kenal variabel, sudah Miss jelaskan di sebelumnya, karena kita tidak tahu dua bilangan tersebut, maka kita misalkan saja dengan huruf ya atau variabel. Nah, misalkan di sini Miss misalkan atau tulis hurufnya adalah X kecil dan Y ya. Dua bilangan tadi Miss namai X sama Y, karena kan kita tidak tahu ya bilangan X sama Y. Nah, hurufnya berbeda kan? Iya, pasti dong. Yang satunya X, satunya Y. Atau kalian kalau misalkan mau gunakan bisa P, bisa Q, bisa A, bisa B, bisa M dan N, terserah ya. Nah, kenapa berbeda? Iya, karena hurufnya pasti berbeda. Di soal tadi kan diketahui hasil pengurangannya kan? Ya kan? Nah, pasti kan bilangan yang satu sama yang lainnya berbeda ya, ada hasil pengurangannya, ada selisihnya. Nah, di sini misalkan saja kita namanya X dan Y.
Nah, pasti dong ada bilangan yang lebih kecil dan lebih besar gitu. Jadi misalkan saja yang bilangan lebih besar, bilangan yang lebih gede itu kita misalkan X gitu ya. Dan bilangan yang lebih kecil adalah Y. Ya. Nah, kalimat yang pertama, dua bilangan yang apabila dikurangkan hasilnya 3. Ya, kalau dikurangkan hasilnya 3 berarti kan yang besar dikurangi yang kecil, maka di sini bentuknya kita dapatkan X dikurangi Y sama dengan 3, ya enggak? Kalau kita kurangkan hasilnya 3 sama dengan 3, gitu kan? Nah, yang selanjutnya, kalimat kedua, jika kita jumlahkan hasilnya adalah 49, maka ini dapat kita tulis X ditambah Y sama dengan 49 kan? Seperti ini. Nah, sekarang kita punya dua bentuk nih. X dikurangi Y sama dengan 3 dan X plus Y sama dengan 49. Nah, karena kita ingin mencari bilangan terkecil dari dua bilangan tersebut, ya. Yang tadinya kan bilangan terkecilnya kan kita misalkan Y, maka kita carikan nilai dari Y. Untuk mempermudahnya kan ada dua huruf. Satu hurufnya yang harus kita hilangkan atau kita eliminasi ya, yaitu X. Kenapa kok X? Karena kita mau cari Y, yang harus dihilangkan adalah X atau yang dieliminasi adalah X gitu ya. Kita tadi kan punya dua bentuk ya. Nah, di situ ada X. Perlu diingat kalau X adalah 1X gitu ya. X-nya ada 1. Kalau 2X ya X-nya ada 2, artinya X ditambah X gitu ya. Nah, pada bentuk yang pertama kita punya X. Dan bentuk yang kedua ini juga kita punya X ya. Agar X-nya hilang maka kita kurangi saja, ya enggak? X dikurangi X kan 0 gitu. Jadi ini tandanya adalah Miss kurangi. Nah, jadinya seperti apa Miss? X dikurangi X sama dengan 0 ya. Ini negatif Y dikurangi Y, ya ini negatif Y. Yang ini yang sebelah kanan 3 dikurangi 49 kan? X dikurangi X adalah 0. Negatif Y bacanya gini ya. Negatif Y itu kan, negatif itu ibaratkan ajalah hutang ya. Hutang Y berarti kan hutang 2Y kan. Nah, makanya ini nulisnya negatif 2Y. Sekarang yang kanan Miss punya 3 apel dikurangi 49 apel, diminta 49 apel. Ya kurang dong apelnya Miss ya. Kurang berapa? Kurang 46 ya. Punya 3 diminta 49, kurangnya 46. Itu Miss punya negatif 2Y sama dengan negatif 46. Y-nya berapa? Y-nya 23 dong, ya enggak? 23 kalau kita kalikan ini negatif 2 adalah negatif 46 ya. Atau ini Y-nya berasal dari negatif 46 dibagi negatif 2. Negatif dibagi negatif jadi positif, 46 dibagi 2 adalah 23. Jadi bilangan yang terkecil dari bilangan tersebut adalah 23. Miss, apa bisa kita cari bilangan yang satunya? Tentu bisa. Nah, tadi kan kita punya bentuk kayak gini nih. X min Y sama dengan 3 ya. Y-nya kan tadi ketemu 23, jadinya seperti ini kan. X min 23 sama dengan 3. Artinya bilangan berapa dikurangi 23 hasilnya sama dengan 3. Berapa? 26 dong hasilnya. Jadi ini bilangan X-nya yang terbesar adalah 26 gitu ya. Jadi kita ternyata punya bilangan 26 sama 23. Yang terkecil adalah 23, berarti jawabannya adalah 23. Karena kalau 26 dikurangi 23, 3 ya tadi ya selisihnya. Kalau kita jumlahkan 26 ditambah 23 adalah 49. Oke, mungkin cukup video dari Miss, mungkin seperti itu ya, biar nggak terlalu panjang, biar nggak bosen. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya melalui WA. Terima kasih atas perhatiannya. Miss akhiri, semoga videonya bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.